Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode ke-9 tentang wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad. Mekah, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat perdagangan, tempat beragam kafilah berlalu lalang membawa barang dari Syam dan Yaman. Tapi di balik kemegahannya, ada sesuatu yang mengganggu hati Nabi Muhammad. Perdagangan yang syarat dengan kecurangan, para pemimpin yang sibuk dengan kekuasaan, dan penyembahan berhala yang semakin merajalela. Sejak kecil, Muhammad melihat betapa orang-orang Quraisy semakin jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Berhala-berhala diletakkan di dalam dan di sekitar Ka'bah, tempat yang dulunya suci bagi ajaran tauhid. Para pemuka Quraisy seringkali memperdagangkan agama mereka, menjadikan Ka'bah bukan hanya sebagai tempat ibadah, tapi juga pusat keuntungan ekonomi mereka. Muhammad merasa gelisah, hatinya menolak segala bentuk kesyirikan yang semakin merajalela ini. Semakin lama, kegelisahan itu semakin kuat. Muhammad merasa tidak menemukan ketenangan di tengah kehidupan Quraisy yang sibuk dan penuh dengan kebiasaan jahiliyah. Maka Muhammad mulai mencari kedamaian di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Tempat di mana ia bisa merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan akhirnya, ia menemukan tempat itu. Sebuah gua kecil yang tersembunyi di puncak Jabal Nur. Tempat yang akan menjadi saksi peristiwa terbesar dalam sejarah manusia, yaitu Gua Hiro. Setiap kali Muhammad pergi ke Gua Hiro, ia tidak pernah sendirian dalam perjalanannya. Ada seseorang yang selalu memastikan bahwa ia baik-baik saja. Seseorang yang selalu menjaga kebutuhannya. Seseorang yang begitu mencintainya dengan sepenuh hati, yaitu Ibunda Khadijah binti Khuwailid. Meskipun Makkah panas dan perjalanan menuju gua itu berat, Khadijah tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa suaminya sedang mencari sesuatu yang besar, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Maka ia dengan setia membawa makanan dan air, naik ke atas gunung dengan penuh cinta dan ketulusan. "Suamiku, apa kau baik-baik saja?" tanyanya. Muhammad tersenyum dan mengangguk. Ia merasa damai di tempat ini, jauh dari kebisingan kota Mekah. Dan Ibunda Khadijah dengan hatinya yang lembut selalu menguatkannya. Ia tidak tahu bahwa sebentar lagi sesuatu yang akan luar biasa terjadi. Malam itu begitu sunyi. Tidak ada suara kecuali desir angin yang melewati celah-celah bebatuan di Gua Hiro. Muhammad duduk dalam kegelapan, matanya terpejam, pikirannya melayang dalam perenungan yang dalam. Sudah berhari-hari ia di sini, bahkan berbulan-bulan, mencari jawaban atas kegelisahan hatinya. Ia merenung tentang kehidupan di Mekah, tentang kesesatan kaumnya yang menyembah berhala, tentang kebiasaan mereka yang menindas orang-orang lemah. Bahkan ia bertanya-tanya, apakah ini kehidupan yang benar? Apakah ini tujuan manusia diciptakan? Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, tetapi ia belum menemukannya. Namun malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Ada sesuatu di udara. Hatinya mulai berdebar tanpa alasan yang jelas. Udara di dalam gua terasa lebih berat, lebih penuh, seakan-akan ada sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba, sebuah cahaya yang luar biasa memenuhi gua. Bukan cahaya dari matahari atau bulan, melainkan cahaya yang begitu terang, begitu murni, hingga tubuh Muhammad terasa lemas. Ia mencoba menutup matanya, tetapi cahaya itu tetap menembus hingga ke dalam hatinya. Lalu di tengah cahaya itu sebuah suara terdengar. Suara yang begitu dalam, begitu berwibawa, tetapi juga menenangkan jiwa. Suara itu bukan berasal dari manusia, tetapi dari sesuatu yang belum pernah Muhammad dengar sebelumnya.
Iqra. Muhammad gemetar, tubuhnya lemas. Ia merasa dadanya sesak, napasnya berat. Ia tidak pernah mengalami sesuatu yang seperti ini sebelumnya. Suara itu terdengar begitu dekat, seakan-akan memenuhi seluruh ruangan. Tetapi tidak ada siapapun di sana. Hanya cahaya dan suara itu saja. Dengar suara yang berat, ia mencoba menjawab. Aku tidak bisa membaca. Tetapi suara itu tidak hilang. Ia kembali terdengar, lebih dalam, lebih kuat, seakan menembus hingga ke dalam jiwa Muhammad. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan saat itu, Muhammad merasa seakan-akan sesuatu menggetarkan jiwanya. Ia merasakan kekuatan yang luar biasa memenuhi tubuhnya. Dan ia tidak bisa menghindar. Ia tahu bahwa ini bukan mimpi. Ini adalah sesuatu yang nyata. Sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah ia alami. Muhammad merasakan tekanan yang luar biasa di dalam dirinya. Seakan-akan ada sesuatu yang ditanam ke dalam hatinya pada saat itu. Sebuah pesan, sebuah wahyu, sesuatu yang akan mengubah dunia. Dan kemudian suara itu melanjutkan. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Saat itu wahyu pertama telah turun, dan Muhammad telah menjadi utusan Allah. Tetapi ia belum menyadari sepenuhnya apa yang baru saja terjadi. Yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus segera pergi. Ia harus keluar dari gua ini sekarang juga. Ia harus pulang. Ia harus bertemu dengan Ibunda Khadijah. Dengan tubuh gemetar dan hati yang dipenuhi oleh ketakutan, ia turun dari gunung secepat yang ia bisa. Napasnya berat, jantungnya berdetak begitu cepat. Ia tidak tahu apa yang baru saja ia alami. Ia hanya tahu bahwa ia harus segera kembali ke rumah. Ia harus menemui Khadijah, satu-satunya orang yang bisa ia percaya pada saat itu. Malam masih gelap ketika Muhammad akhirnya sampai di kota Mekah. Napasnya masih tersenggal, tubuhnya masih gemetar, pikirannya berputar cepat, mengulang kembali apa yang baru saja ia alami di Gua Hiro. Cahaya, suara yang menggema, sosok agung yang memeluknya begitu erat, semua masih begitu nyata di benaknya. Tangannya dingin, tubuhnya masih terasa lemas. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi satu hal yang pasti, ia harus menemui Khadijah sekarang juga. Hanya dia yang bisa memahami apa yang terjadi. Hanya dia yang bisa menenangkannya. Dengan langkah yang masih goyah, ia akhirnya sampai di rumahnya. Tangannya terangkat mengetuk pintu dengan lemah. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Pintu terbuka, dan di baliknya berdiri seorang wanita yang penuh dengan kelembutan, Khadijah binti Khuwailid. Namun saat ia melihat wajah suaminya, hatinya mencelos. Hatinya terenyuh. Muhammad tampak pucat, keringat dingin membasahi dahinya. Matanya dipenuhi ketakutan. Ia belum pernah melihat suaminya dalam keadaan seperti ini sebelumnya. Muhammad tidak berkata apa-apa. Ia merasa dadanya sesak, seolah-olah sesuatu yang besar telah menghimpitnya. Dengan suara bergetar, ia akhirnya berkata, Jamiluni, Jamiluni, selimuti aku. Khadijah tidak bertanya apapun. Ia segera mengambil selimut tebal dan membungkus tubuh suaminya dengan lembut. Ia bisa merasakan tubuh Muhammad yang masih bergetar, napasnya yang masih belum teratur. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi ia tahu satu hal, suaminya baru saja mengalami sesuatu yang sangat luar biasa. Beberapa saat berlalu, Muhammad masih terdiam. Tapi perlahan-lahan tubuhnya mulai rileks. Khadijah tidak mendesaknya untuk berbicara sekarang juga. Ia hanya duduk di sampingnya, memegang tangannya, dan menunggunya siap untuk menceritakan apa yang terjadi. Akhirnya setelah beberapa saat, dengan suara yang masih bergetar, Muhammad mulai berbicara, menceritakan semua yang telah terjadi di Gua Hiro, tentang cahaya yang memenuhi gua, tentang sosok besar yang muncul, tentang suara yang menyuruhnya membaca, tentang bagaimana ia merasa hampir tidak mampu bernapas. Khadijah mendengarkan dengan seksama, tanpa interupsi. Tidak ada keraguan di matanya, tidak ada ketakutan, hanya ada perhatian dan cinta. Ketika Muhammad selesai berbicara, ia menundukkan kepala dan berkata dengan suara lemah, Aku takut ini adalah sesuatu yang buruk. Aku takut ini adalah sesuatu yang terjadi padaku.
Khadijah tersenyum lembut. Ia menggenggam tangan suaminya dengan erat, lalu ia berkata dengan penuh keyakinan, "Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Engkau selalu menyambung tali silaturahmi. Engkau membantu orang yang kesulitan. Engkau selalu berkata jujur. Engkau menjaga yang lemah, dan engkau selalu menolong orang yang membutuhkan. Tidak mungkin Tuhan meninggalkanmu." Kata-kata itu bagaikan embun yang menyejukkan hati Nabi Muhammad. Perlahan-lahan, kegelisahannya mulai reda. Ia menatap Khadijah, istrinya, satu-satunya orang yang selalu percaya padanya, yang selalu mendukungnya. Dan malam itu, Khadijah kembali menjadi tempatnya untuk berlindung. Namun meskipun hatinya mulai tenang, ia tahu bahwa ini baru permulaan. Apa yang baru saja ia alami bukanlah hal yang biasa. Sesuatu yang besar telah terjadi, dan takdirnya baru saja berubah selamanya. Itulah bagaimana momen ketika Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya di Gua Hiro. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan subscribe karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.